Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mau bahas tentang kabinet Prabowo ya, 44 kursi katanya, 44 kementerian dan lembaga. Ada persoalan-persoalan yang perlu kita ajukan ya, ketika orang itu mengajukan atau membentuk struktur dan desain organisasi dalam kaitan ini. Adalah Prabowo yang mencoba untuk membawa 275 juta bangsa kita menuju keadilan, menuju kesejahteraan, menuju kemakmuran, bukan semata-mata menuju persatuan. Dan di sini persoalannya Prabowo adalah persatuan. Dia kalau dilihat dari narasi dan gaya pidatonya itu mengingatkan kita pada Bung Karno, seorang demagog terbesar abad 21 dan orang yang sangat menggandrungi persatuan, sehingga Bung Karno kemudian menyatukan ya, gagasan yang saling bertolak belakang ya, secara diametral barangkali, yaitu menyatukan nasionalisme dan digabungkan, disatukan dengan Islam dan disatukan dengan komunisme, yang kemudian sejarah politik Indonesia modern itu mengenangnya, mengingatnya dengan sebuah kepedihan yang mendalam, yaitu Nasakom, yang menjerumuskan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menjadi sangat sengsara, jatuh terjerembab dalam lubang pertentangan, perpecahan, pertikaian, karena gagasan yang bertumpu pada persatuan, bertumpu pada koalisi besar, yaitu nasionalisme, agama, dan komunis, disingkat Nasakom, sambil menyingkirkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai Islam, yaitu yang dibawa oleh partai politik terbesar, partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan, yaitu Masyumi di luar dari koalisi besar Nasakom. Dan kemudian kita lihat Bung Karno membentuk kabinet berkaki tiga itu dengan kabinet 100 menteri. Jadi kalau 40 kementerian dan lembaga itu terlalu tanggung yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, dan tampaknya dia mengalami kesulitan dengan gagasannya sendiri, persatuan yang dia ambil, yang dia serap, yang dia petik, yang dia comot ya dari gagasan persatuan Bung Karno. Sebagai seorang demagog, tentu Prabowo mengikuti gaya dari Bung Karno, tetapi jangan lupa persatuan di dalam sejarah politik Indonesia modern itu sudah di-challenge oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional menjadi persatian. Persatian. Jadi gagasan Bung Karno muda yang dia tulis dalam sebuah majalah, kalau tidak salah majalah atau koran, tampaknya majalah ya, entah majalah Suluh Indonesia, entah majalah yang lain itu. Dia ingin menyatukan Islam, sosialisme, dan apa itu, pokoknya menyatukan gagasan persatuan Indonesia itu sudah ditulis oleh Bung Karno di zaman Bung Karno masih umur 26 ya. Dan gagasan itu tidak pernah hilang sampai dia kemudian memegang kekuasaan sebagai Presiden RI dan presiden seumur hidup yang ditahbiskan ya oleh orang-orang ya seperti Partai Nahdlatul Ulama, diteguhkan dalam parlemen oleh nasionalisme dan juga oleh Partai Komunis Indonesia sebagai presiden seumur hidup, dan berakhir pada perang saudara dan pada penderitaan rakyatnya sendiri. Jadi gagasan persatuan yang pernah muncul dengan membangun koalisi besar dan melakukan satu pembentukan struktur dan desain organisasi yang besar menjadi kabinet 100 menteri,
itu tidak menjamin kemakmuran, tidak menjamin persatuan itu sendiri ya dalam tubuh bangsa Indonesia, dalam sejarah politik Indonesia modern kita. Jadi lalu pertanyaannya kepada Prabowo, apa yang hendak dia capai dengan merangkul ya, seluruh partai politik sampai 16 dan menyisakan PDIP, dan jangan-jangan PDIP juga akan dirangkul di dalam kementerian, di dalam pos-pos kelembagaan atau apapun namanya, sehingga sempurnalah ya koalisi besar yang dimaksudkan oleh Bung Karno, atau sekarang turunannya oleh siapa? Prabowo. Tapi pertanyaannya, di mana keadilan itu? Di mana kesejahteraan itu dalam struktur desain organisasi yang diimajinasikan oleh Prabowo Subianto yang tanggal 20 Oktober akan mengumumkan kabinet yang berjumlah 44 kementerian dan lembaga itu? Di mana rakyat? Di mana rakyat dalam relung-relung hati Prabowo yang kemudian tertransformasikan atau terrefleksikan dalam struktur dan desain organisasi dengan kabinet 44 itu. Ya, kita masih kehilangan ya, di mana nilai keadilan, di mana nilai-nilai yang membela rakyat kecil dalam kabinet Prabowo itu tidak tampak. Narasi-narasi yang digunakan Prabowo selalu persatuan, persatuan, persatuan. Kita ingin kerja, ya. Kalau nggak mau bergabung, ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengganggu. Itu ucapan Prabowo yang terkenal kan. Di samping ucapan Prabowo yang terkenal lagi adalah saya timbul bersama rakyat dan saya tenggelam bersama rakyat tahun 2019. Ucapan itu dalam konteks perlawanannya terhadap siapa? Jokowi, dan ucapan itu tidak terbukti. Kita melihat 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan, di mana Prabowo itu tenggelam bersama rakyat dan timbul bersama rakyat. Dia timbul bersama Jokowi, dan sekarang dia timbul bersama oligarki. Oleh karena itu, ya secara sederhana, dari pinggir jalan raya saya sebagai tukang donat dan sekarang sebagai tukang bubur ayam itu sangat pesimis ya. Gagasan-gagasan persatuan minus keadilan yang selalu diusung oleh Prabowo, tampaknya perlindungan terhadap kepentingan ketua-ketua partai, kepentingan perlindungan terhadap bisnis-bisnis besar dari partai-partai yang bergabung dalam koalisi besar yang 16 partai itu, mungkin ditambah satu lagi dengan PDIP, itu akan menjadi sempurna di tangan Prabowo. Tetapi justru rakyat selalu berada di pinggir sejarah dalam politik Indonesia modern kita. Bagaimana menurut Anda? Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sober Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, saya mau tidur siang dulu ya, habis jualan bubur ayam tadi. Ngantuk ini jam 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih, dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau Telah Campakkan Anies Seperti Kucing Kurap Demi Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di
Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya untuk Halmahera sampai Papua. Harga bukunya 150.000, untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayamnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit
sudah diresmikan lantai pertama. Lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.